Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya suatu integritas data dan keamanan aset perusahaan perjalanan wisata. Bisa diperhatikan di sini pada layar sebelah kiri. Ini adalah file untuk staff. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini adalah file khusus untuk Anda sebagai owner. Pada layar sebelah kiri, hanya terdiri dari 4 sheet. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini sangat lengkap. Termasuk ada sistem kalkulasi biaya, data list, aktivitas, pendukung transportasi, dan kurs. Kenapa demikian? Sistem TCC atau Tour Cost Calculation versi 26 ini dirancang dengan protokol keamanan yang berlapis, bukan tanpa alasan. Confidential tarif atau harga modal adalah nyawa dan aset intelektual terbesar dalam perusahaan perjalanan wisata. Sebab, jika ada kebocoran data tarif modal kepada pihak eksternal, termasuk dibawa keluar oleh staf yang resign untuk mendirikan usaha serupa, ini adalah penyebab utama terjadinya price war, perang harga yang tidak sehat. Ketika kartu as harga modal terbuka, struktur harga pasar akan hancur atau yang disebut sebagai market destruction, yang pada akhirnya merugikan keberlangsungan bisnis induk dan seluruh tim yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, saya, Hartoko Edo, melakukan pemisahan antara database master yang kami simpan di cloud dan form kerja Excel, yang mana ini merupakan langkah mutlak untuk melindungi orisinalitas produk dan mencegah plagiasi tarif yang dapat mematikan kompetisi bisnis secara tidak etis. Mari kita lihat detailnya. File untuk sales marketing ini hanya bisa dipakai oleh sales yang Anda percaya untuk menjual produk. Di sini hanya ada inquiry, yang mana nanti salesnya hanya akan mengisi nama grup, berapa jumlahnya, berapa FOC, kapan kedatangan, kemudian memilih data transportasi sesuai dengan jumlah PAX yang ada, menentukan berapa harga transfer in out atau half day, atau menentukan berapa kali klien Anda tidak memerlukan transportasi dari Anda. Artinya, hanya datang, membawa bis sendiri, atau pada hari pertama, hari kedua, hanya transfer in, transfer out saja. Atau selama kunjungan 4 hari, hanya dibutuhkan 2 kali transportasi saja. Sehingga ketika ini terpilih, maka secara otomatis, moda transportasi yang Anda sediakan cukup 2 saja. Total unit secara otomatis akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada. Sebagai misal, dari 40 kita ubah menjadi 80. Kita enter, total unitnya otomatis menjadi 2. Selanjutnya, untuk local transport, ini bisa dipilih sesuai dengan kondisi local transport di destinasi Anda. Untuk special request, ini adalah permintaan khusus yang diminta oleh klien Anda agar dimasukkan ke dalam komponen biaya. Selanjutnya untuk supporting unit, di sini sangat menentukan ketika kita menerima job untuk handling city tour di kota Anda, maka apakah disertai dengan group leader atau yang disebut sebagai tour leader. Kaitannya adalah dengan penyediaan kamar untuk group leader. Tentunya kalau untuk group leader ini biasanya free of charge. Untuk local guide, bisa Anda tentukan di sini menggunakan bahasa apa. Demikian juga untuk local guide khusus, bisa Anda pilih. Pada dokumentasi, Anda juga bisa menentukan fotografer, GoPro atau mirrorless kamera. Di sini
Anda perlu menuliskan berapa jumlah yang dibutuhkan. Jika tidak ada kosong, jika ada tulis angka 1 atau 2. Untuk souvenir, Anda bisa tentukan tanpa souvenir atau dengan souvenir. Asuransi jelas, asuransi umum, atau asuransi khusus. Margin profit bisa Anda tentukan berapa yang akan Anda putuskan. Bisa mulai dari 20, yang paling tinggi 25, namun ini sangat susah bagi Anda untuk bisa berjualan dengan margin profit yang begitu besar. Idealnya adalah di angka 15%. Soft loan digunakan ketika Anda sangat membutuhkan modal cepat. Namun ini bukan pinjam bank, tapi adalah pinjaman ke tetangga, ke saudara Anda, atau ke mitra Anda dengan soft loan yang mana bayar cepat. Artinya, 1 bulan dibayar termasuk dengan berapa pembagian profitnya. Agen komisi. Ini adalah memungkinkan ketika Anda berada di suatu destinasi wisata utama seperti Bali, Lombok, Yogyakarta, Manado, atau yang lainnya, dihubungi oleh mitra Anda dari travel kota besar di Indonesia. Maka di sini ada suatu kebiasaan sebagai mitra meminta untuk komisi agen ditetapkan pada harga paket wisata. Di sini bisa Anda pilih tanpa komisi agen angkanya 1. Yang ini 10% diwakili dengan angka 1,11, 15% diwakili dengan angka 1,176. Selanjutnya, silahkan sesuaikan sesuai dengan permintaan di lapangan. Sales reward, ini adalah suatu apresiasi untuk sales Anda, namun dibebankan ke harga paket wisata, tentunya dengan nominal yang tidak begitu besar. Sebagai misal, 5.000 saja per orangnya. Kemudian untuk additional surcharge, seperti kalungan bunga, atau mungkin ada permintaan apa, bisa Anda tulis secara manual di sini, termasuk harganya. Lanjut ke destinasi. Ini adalah pola 1, yaitu 4 hari 3 malam, dengan aktivitas hari pertama 7, kedua 6, hari ketiga dan 4 masing-masing 4. Di sini tentunya akan Anda butuhkan ketika Anda membuat suatu ready-made tour di mana untuk dipublikasikan ke media sosial. Tentunya Anda lebih paham. Kemudian di sini untuk melakukan suatu perubahan, Anda cukup memilih sesuai dengan drop-down list seperti ini. Sebagai misal, kita akan pick up dari airport. Ketika terpilih pick up dari airport, maka di dalam itinerary, dia secara otomatis pick up airport, yaitu penjemputan di Lombok di Bandara Internasional. Kembali ke inquiry. Silahkan sesuaikan destinasi ini sesuai dengan pola yang ada pada sebelah ini. Ini adalah alat bantu. Selanjutnya, keseluruhan dari total entrance fee, tentunya kita tahu bahwa yang namanya tiket wisata ada diskon khusus untuk agent, rata-rata 10%. Artinya, Anda bisa menentukan apakah diskon 10% ini akan diberikan kepada tour guide Anda semuanya, atau dibagi 50-50. Di sini saya lebih menyarankan ke angka 50-50, yaitu 5%. Namun, jika Anda akan menyerahkan semuanya kepada tour guide, maka silahkan tulis dengan angka 0. Maka, harga yang ada pada net to agent sama persis dengan total entrance fee. Apabila ini kita ubah menjadi 5, kembali Anda cukup mengeluarkan dari 70.000, cukup Rp66.500 per orangnya. Meal venue, tempat di mana kita sebagai penyelenggara perjalanan akan melakukan suatu services, penyajian makan di restoran. Anda bisa melakukan pemilihan di sini. Tentunya
harus sama dengan yang ada pada pola tour itinerary yang ada di sini. Anda pasti lebih paham. Jika Anda mendapatkan suatu kebingungan di mana saya akan makan, Anda cukup pilih local resto. Kemudian kenapa ada breakfast catering? Ya, sebab jika di sini untuk hotel yang Anda pilih tidak termasuk makan pagi, maka otomatis untuk makan pagi disediakan oleh catering. Kita akan coba di sini untuk mengganti harga hotel yang sudah termasuk makan pagi. Misalnya Aston Bintang 3, dia menyajikan breakfast internasional. Maka secara otomatis pada breakfast, karena ini 3 malam, masing-masing breakfast dia inklusif. Namun, jika pada hotel klasifikasi standar, di sini Anda memilih hotel yang tidak menyediakan, ini contohnya, Lombok Garden, maka dia akan otomatis keluar catering. Untuk snack box, Anda bisa memilihnya, termasuk refreshment-nya, berapa kali, dan air mineral. Seperti apa, Anda bisa melakukan custom sendiri. Jumlahnya pun bisa Anda input secara manual di sini. Sebagai misal dari 4 kita ubah menjadi 6. Kemudian di sini yang paling menarik pada TCC versi 26 adalah klasifikasi hotel. Perhatikan di sini untuk yang pertama ini menggunakan klasifikasi standar. Yang sini budget, ini yang terbaik, dan yang di bawah adalah yang lainnya. Dan satu hal lagi, terkadang klien Anda tidak butuh hotel, maka di sini cukup land arrangement, yang mana nanti seluruh komponen biaya dihitung selain harga kamar hotel. Kita coba di sini. Dari standar kita akan ubah sebagai misal yang budget, maka di sini untuk Lombok Garden yang sebelumnya ada pada klasifikasi standar, maka dia tidak akan muncul. Demikian juga ketika ini diubah menjadi standar, maka Hotel Fav ini tidak akan muncul pada kolom C88. Setelah semuanya terisi, kita bisa lihat sebagai misal datang tamu dari Jakarta bernama Andre. 80 orang, unitnya 2, dan keseluruhannya sesuai dengan yang tadi kita input. Maka secara otomatis offering akan muncul nama Andre sekaligus lengkap dengan harga sesuai dengan yang ada pada inquiry. Kita perhatikan harganya. Selanjutnya, Anda klik sheet itinerary, yang mana dari sheet itinerary ini juga selain attention-nya sudah ada, kedatangannya sudah ada, judul paket wisatanya sudah ada, juga termasuk aktivitas wisata sesuai dengan pola yang Anda tawarkan. Di sini pick up airport, kemudian ke Desa Sukarare. Mari kita ubah sedikit untuk membuktikan bahwa TCC versi 26 ini sangat mudah sekali digunakan jika ada perubahan destinasi wisata. Sebagai misal, pick up hotel. Misalnya ini kita akan masuk ke free and easy. Perhatikan dua perubahan yang saya lakukan. Pada sheet itinerary juga sudah otomatis berubah. Kemudian di sini ada kurs. Apa fungsinya kurs? Sheet kurs ini digunakan ketika Anda menjual paket wisata kepada orang asing. Tentunya dari rupiah akan dikonversi menjadi dolar. Di sini sudah dikurangi sebesar 500 per dolarnya. Kenapa harus dikurangi 500? Karena sangat memungkinkan jika pada tanggal 1 Januari saya melakukan suatu penawaran, transaksinya adalah
pada 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Sangat memungkinkan kurs pada hari ini sebesar 16.701 bisa naik atau turun. Maka, jika ada suatu kenaikan, kita tidak akan melakukan suatu kerugian. Lalu bagaimana untuk melakukan suatu refresh? Berapa kurs pada hari ini? Anda cukup klik di mana saja pada kolom A, B, atau C, kemudian klik kanan refresh. Tunggu hingga proses refresh berubah. Kembali ke inquiry, kita buka sheet untuk owner. Apa perbedaannya? Saya akan samakan. Ini sama, Lombok Barat, ini juga sama. Kemudian di sini Andri Jakarta. Saya ubah Andri Jakarta. Jumlahnya saya ubah 80. Kemudian kita ubah menjadi 2 hari. Tour leader kita samakan. Souvenir kita samakan. Additional surcharge. Destinasi. Sudah sama. Meals venue. Tour fare. Kita cek ulang untuk yang file staff. Sudah sama semua? Sekarang kita lihat untuk itinerary. Fokus pada harga. Di sini juga kita buka itinerary, fokus pada harga. Perbedaannya adalah pada owner ada konstruksi harga biaya. Contohnya seperti ini. Dari hotel 1, 2, 3, 4 hingga tanpa hotel.
keseluruhan dari rekonstruksi ini diintegrasikan ke itinerary. Kita lihat hasilnya. Sebagai misal, Hotel 4, harga twin room dijual di harga 1.855. Kita lihat pada file staff. Eksak, sudah sama. Sekali lagi, dengan adanya pemisahan antara database master cloud, form kerja Excel, antara owner versus sales, ini merupakan langkah mutlak untuk melindungi orisinalitas produk dan mencegah plagiasi tarif yang dapat mematikan kompetisi bisnis secara tidak wajar. Dari hasil ini, Anda cukup pilih dengan cara blok 2 sheet, offering dan itinerary, lalu klik file, save as, beri nama, ubah format menjadi PDF, letakkan pada folder penawaran, sebagai misal pada dokumen. Kita lihat hasilnya. Jika sistem TCC versi 26 ini menarik untuk Anda, silakan hubungi saya di nomor 0811 272 1515. Terima kasih.